Halo, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua berada dalam keadaan sehat ya. Saat ini kita akan belajar sedikit tentang konsep bilangan dan operasinya serta pembelajarannya. Simak ya video ini sampai selesai. Yang pertama adalah tentang penjumlahan. Penjumlahan ini dalam video kali ini akan dijelaskan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan model himpunan, yang kedua dengan model pengukuran. Untuk model himpunan, definisi penjumlahan yaitu misalkan A dan B bilangan bulat sembarang. A kecil dan B kecil bilangan bulat sembarang. Jika A dan B himpunan saling lepas, kita tahu bahwa notasi himpunan yaitu dengan menggunakan huruf kapital, dengan A sama dengan banyaknya anggota himpunan A dan B sama dengan banyaknya anggota himpunan B, maka A tambah B sama dengan banyaknya anggota himpunan A gabung banyaknya anggota himpunan B. Contoh, gunakan definisi penjumlahan untuk menghitung 3 tambah 4. Jadi misalkan himpunan A anggotanya KLM, banyaknya himpunan A itu ada 3, yaitu KLM. Himpunan B anggotanya WXYZ, banyaknya anggota himpunan B ada 4. Himpunan A dan himpunan B merupakan dua himpunan yang saling lepas. Maka 3 tambah 4 sama dengan banyaknya anggota himpunan A gabung dengan banyaknya anggota himpunan B. Sehingga diperoleh anggota himpunan A KLM gabung dengan anggota himpunan B WXYZ, diperoleh banyaknya anggota himpunan A gabung dengan banyaknya anggota himpunan B adalah 7. Sehingga 3 tambah 4 sama dengan 7 dengan menggunakan definisi penjumlahan model himpunan. Selain dengan menggunakan model himpunan, penjumlahan juga dapat dijelaskan dengan menggunakan model pengukuran, yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Jadi untuk penjumlahan, contoh untuk menghitung 3 tambah 4 menggunakan garis bilangan, dapat dijelaskan kepada siswa dengan menggunakan garis bilangan, dengan yang pertama menentukan titik 0, kemudian dari titik 0, kita akan melangkah 3 langkah ke kanan. Setelah 3 langkah ke kanan, kita melangkah lagi 4 langkah ke kanan. Sehingga diperoleh 3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi untuk menjelaskan tentang penjumlahan, dapat dilakukan dengan yang pertama model himpunan, dan yang kedua dengan model pengukuran, yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Ada beberapa sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup. Jadi bila dua buah bilangan bulat dijumlahkan, maka hasilnya juga merupakan bilangan bulat itu sendiri. Yang kedua, sifat komutatif. Jadi misalkan ada dua bilangan bulat sembarang A dan B, maka A tambah B sama dengan B tambah A. Kemudian ada sifat identitas, jadi ada bilangan bulat 0 sedemikian sehingga bila semua bilangan bulat dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Jadi misalkan kalau bilangan bulat kita sebut notasikan dengan A, berarti A tambah 0 sama dengan 0 tambah A, itu sama dengan A. Yang berikut adalah sifat asosiatif. Jadi misalkan ada bilangan bulat sembarang A, B, dan C, maka A tambah B tambah C itu sama dengan A tambah B tambah C. Jadi pada sifat komutatif itu kita biasa sebut sebagai sifat tukar tempat, dan sifat asosiatif kita biasa sebut sebagai sifat pengelompokan. Ada dua pendekatan berbeda untuk pengurangan. Yang pertama,
The take-away approach ini sering digunakan untuk memperkenalkan konsep pengurangan untuk anak. Misalkan ada 6 koin, kemudian diambil 4 koin. Pertanyaannya, berapakah koin yang tersisa? Untuk masalah ini dapat dipecahkan dengan model himpunan menggunakan the take-away approach. Masalah selanjutnya adalah jika Anda berjalan kaki 6 mil dari rumah dan kembali berjalan sejauh 4 mil menuju rumah. Pertanyaannya adalah berapa mil lagi Anda sampai di rumah? Masalah ini dapat diselesaikan dengan model pengukuran menggunakan the take-away approach. Seperti yang tampak pada slide. Definisinya dapat dilihat seperti dalam slide. Metode pengurangan yang kedua biasa disebut missing addend approach. Misalnya harga buku 2.000 dibeli dengan uang 5.000, maka penjual akan mengembalikan uang kembalian dengan menambahkan dan mengatakan 2.000 tambah 3.000 sama dengan 5.000 sehingga kembaliannya adalah 3.000. Metode ini dapat diilustrasikan seperti pada gambar yang tampak pada slide. Definisinya dapat dilihat dalam slide. Yang berikut adalah tentang bagaimana menjelaskan perkalian kepada anak. Misalnya ada 3 orang anak, masing-masing anak memiliki 2 butir telur. Berapakah jumlah telur yang dimiliki oleh 3 anak tersebut? Permasalahan ini dapat dimodelkan dengan model shape dan model pengukuran yang tampak seperti dalam slide. Berikut ini merupakan definisi perkalian sebagai penjumlahan berulang. Kemudian definisi rectangular array approach dapat dilihat seperti dalam slide. Kemudian definisi perkalian bilangan bulat Cartesian product approach dapat dilihat dalam slide. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat yaitu sifat pada perkalian berlaku sifat tertutup, komutatif, identitas, asosiatif, kemudian sifat distributif. Definisi pembagian bilangan bulat, jika A dan B sembarang bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, maka A bagi B itu sama dengan C jika dan hanya jika A merupakan hasil perkalian dari B dan C.
Pembagian juga merupakan pengurangan berulang. Sifat-sifat pembagian pada bilangan bulat. Yang pertama, sifat pembagian terhadap 0. Jika A tidak sama dengan 0, maka 0 bagi A itu sama dengan 0. Kemudian algoritma pembagian. Jika A dan B bilangan bulat sembarang, B tidak sama dengan 0, maka ada bilangan bulat Q dan R sedemikian sehingga A sama dengan BQ tambah R, di mana R lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari B. Audio Jungle. Audio Jungle.